Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, tentunya ini adalah semifinal hari pertama dan saya akan menunjukkan kepada Anda permainan antara Vladislav Artemiev menghadapi Ding Liren. Dan ini saya ambil pada game ketiga. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Artemiev putih melangkah dengan kuda ke F3 pembukaan reti, di mana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. D5, G3 sehingga mengarah King's Indian Attack ke depan. Kuda ke F6, gajah ke G2, C5, rokade. E6, di sini juga mempersiapkan pengaktifan gajah dan dilanjutkan dengan rokade ke depan. Pion ke D3 mempersiapkan pion ke E4, gajah ke E7, E4, rokade, menteri ke E2. Dilanjutkan dengan kuda ke C6, A4, pion memukul pion, pion memukul pion, E5. Kita lihat teman-teman juga mengaktifkan gajah dari Ding Liren. Pion ke C3 mengontrol supaya kuda tidak bisa aktif ke depan, gajah ke E6. Kuda ke D2, di sini juga mengaktifkan mengancam pion ke depan, menteri ke C7. Mensupport sewaktu-waktu pion ke depan. Kuda ke C4 sesuai rencana, benteng ke D8. Kuda ke G5, di sini mengancam gajah, gajah ke G4 mengancam menteri, pion menutup. Gajah kembali ke C8, F4, lagi-lagi mengancam pion, sehingga gajah kembali ke G4 mengancam menteri, menteri ke C2, dan pion ke H6. Mengusir kuda, kuda mundur ke F3, maka pion E memukul pion F, pion G memukul kembali, gajah ke E6. Di sini mengancam kuda sehingga B3. Dilanjutkan dengan kuda ke H5, juga mengancam pion E5, mencegah hal tersebut terjadi. Di sini menteri ke D7, kuda F ke D2, bermanuver ke depan ke petak lebih aktif, pion ke F5. Ini cukup penting mencegah kuda aktif teman-teman. Dan putih melanjutkan dengan menteri ke D1. Apabila di dalam posisi ini en passant, maka jelas kuda aktif memukul. Dan di sini Ding Liren nantinya akan melanjutkan pengaktifan gajah, mungkin pengaktifan menteri di support kuda teman-teman. Sehingga di posisi ini apabila benteng ke F3 kita ambil mencegah hal tersebut nantinya terjadi, maka gajah ke F5 simple. Di sini mengancam menteri, menteri ke D1, baru gajah ke G4. Di sini pertukaran kualitas ke depan. Oleh karena itulah teman-teman, dalam posisi ini putih memilih dengan menteri ke D1 mengancam kuda, sehingga menteri ke E8 mensupport kuda. Menteri ke E2 dengan tujuan simpel melepaskan pakuan, maka G5. Di sini menantang pertukaran pion. Pion F memukul pion G, pion H memukul kembali, kuda ke F3. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini bahwa kuda ke D6 adalah opsi yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini apabila menteri ke G6, ini akan kita lihat selanjutnya, maka kuda memukul pion, mengancam benteng. Benteng ke D5, maka kuda ke C4. Di sini juga mensupport pion teman-teman. Dan apabila di dalam posisi ini gajah langsung memukul kuda, maka dilanjutkan dengan pion memukul gajah. Benteng memukul pion, maka ada kuda baru ke C4 teman-teman. Kita lihat mengancam benteng juga membuka akses gajah mengancam pion, di mana setelah gajah memukul kuda, maka menteri memukul gajah sekak, raja berpindah, maka gajah memukul pion. Dan ini pun masih sebanding. Namun kita kembali. Di posisi ini kita akan melihat dengan jelas bedanya. Di sini kuda ke F3, maka dilanjutkan dengan menteri ke G6. Di sini dengan menambah kekuatan terhadap pion. Kuda ke D6 saat ini bedanya ada G4 teman-teman. Mengusir kuda. Sebelumnya apabila gajah memukul kuda, maka akan terjadi seperti sebelumnya, pion memukul kembali, benteng memukul kembali, ada gajah memukul pion. Cukup penting ini, pion ini. Sehingga di dalam posisi ini pion ke G4. Putih merespon dengan kuda mundur ke E1. F4, kita lihat teman-teman, di sini menguasai semua petak dan juga memajukan pion ke F3 memforking menteri dan gajah. Sehingga gajah ke E4 mengancam menteri, menteri mundur ke G7, tetap mempertahankan pakuan ke depan terhadap raja. Di sini kuda memukul pion mengancam benteng, dan di sini tanpa menyelamatkan benteng, Ding Liren memainkan dengan kuda memukul pion pusat, juga mensupport pionnya ke depan.
dan putih menerima pengorbanan benteng dengan kuda memukul benteng, maka dilanjutkan gajah memukul kuda, di mana ke depan cukup penting manuver gajah ini. Ini yang sudah diperhitungkan oleh Ding Liren. Kuda ke D3 mengancam pion ke depan, maka coba kawan di posisi ini, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan kuda ke F3 skak. Dan ini opsi terbaik. Di sini raja ke G2. Apabila gajah memukul kuda, maka jelas di posisi ini akan dibalas dengan pion memukul gajah. Dan ini menteri akan hilang teman-teman. Dimana setelah raja berpindah maka pion memukul menteri. Dan apabila benteng ke G1 ingin mendapatkan menteri kembali, maka ada gajah ke D5 skak. Benteng menutup maka menteri memukul benteng dan skakmat. Oleh karena itulah kita kembali. Di posisi ini raja berpindah ke G2 dan dilanjutkan kuda ke H4 skak. Raja ke G1 sekarang bukan kuda lagi kembali, tetapi dengan pion ke F3 mengancam menteri. Dan putih melanjutkan taktik untuk menyelamatkan menteri dengan gajah ke H7 skak, di mana setelah raja memukul gajah, maka menteri memukul gajah. G3, kita lihat teman-teman, langsung terus menekan. Dua pion ini cukup hebat dari Ding Liren. Menteri ke E4 skak, dilanjutkan dengan benteng menutup. Benteng ke A2 yaitu melindungi baris kedua, maka pion memukul pion double skak. Raja memukul pion, lalu Ding Liren melanjutkan dengan pengaktifan gajah ke C7 skak. Di sini apa yang harus dilakukan? Di sini kuda menutup. Apabila di dalam posisi ini raja ke H1, maka ada kuda ke G3 skak memforking teman-teman. Dan apabila raja ke H2 di sini tidak memukul menteri, tetapi dengan kuda ke E2 open skak, raja ke H1 maka menteri ke G2 skakmat. Karena apa? Benteng sudah dihalangi oleh kuda. Dan di sini masih dilanjutkan oleh putih yaitu dengan kuda menutup, dilanjutkan dengan kuda memukul kuda. Gajah memukul kuda maka gajah memukul gajah skak. Raja ke H1, menteri ke G3. Akhirnya ikut dalam permainan. Mungkin saja akan melakukan penutupan terhadap benteng ke depan, ancaman skakmat, atau juga menteri melakukan skak. Di sini menteri ke E7 skak, di sini putih masih melanjutkan permainan karena juga ada keterbatasan waktu, kemungkinan blunder masih bisa terjadi. Raja ke H6, menteri ke E6 skak, raja ke H5, menteri ke E8 skak, dan kuda menutup. Di sini benteng ke F2 menambah kekuatan di baris kedua, maka raja ke H6 menempatkan benteng ke depan di H5 untuk skakmat. Putih merespon dengan benteng ke H2 skak, benteng menutup, benteng memukul benteng skak, raja memukul kembali. Menteri ke E6, di sini mencegah menteri melakukan skak ke depan, maka di sini raja ke H6, langkah tunggu apa yang harus dilakukan oleh putih. Menteri ke E4, di sini F2, yaitu mencegah supaya langsung skakmat ke depan. Dilanjutkan menteri ke G2 menawarkan pertukaran menteri, tetapi setelah menteri ke H4 skak, di sini juga Artemiev menyerah. Karena apa? Satu-satunya menteri menutup, maka jelas menteri memukul menteri dan skakmat. Bagaimana teman-teman permain ini? Sungguh luar biasa dan lagi on fire Ding Liren teman-teman. Dan semoga permain ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi yang belum mengetahui hasil, berikut adalah hasil semifinal hari pertama di mana Ding Liren mengalahkan Vladislav Artemiev dan Magnus Carlsen mengalahkan Levon Aronian. Dan nanti malam adalah hari kedua, apakah yang kalah masih bisa comeback? Tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda menjuarai turnamen ini. Seperti biasa di akhir permainan, kita memasuki ke sesi puzzle. Berikut teman-teman puzzle-nya, coba lihat dengan seksama. Temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan teman-teman. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar. Dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.